Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Zakia, saya dari Prodi Gizi, saya dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fortifikasi pangan. Di Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya banyak mengalami defisiensi zat gizi mikro. Defisiensi zat gizi mikro bisa diatasi dengan fortifikasi zat yang dimasukkan ke dalam bahan pangan. Fortifikasi merupakan hal yang tepat untuk mengatasi defisiensi yang terjadi di Indonesia. Tujuan utamanya untuk meningkatkan tingkat konsumsi zat gizi pada masyarakat. Untuk pengertian fortifikasi pangan sendiri merupakan penambahan zat gizi mikro atau vitamin dan mineral pada bahan makanan dalam proses pengolahan dengan tujuan utama untuk meningkatkan tingkat konsumsi zat gizi populasi pada rawan gizi, yang salah satunya itu pada ibu menyusui. Fortifikasi pangan merupakan bagian dari perbaikan gizi yang manfaatnya itu untuk pencegahan, penanggulangan, pengendalian masalah defisiensi zat gizi. Untuk jenis fortifikasi pangan itu dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah yang ke-1 itu berdasarkan target sasaran dan yang kedua itu berdasarkan pertimbangan hukum. Di berdasarkan target sasaran itu ada dua macam fortifikasi, yaitu fortifikasi massal sama fortifikasi untuk populasi tertentu. Untuk fortifikasi massal ini sering digunakan untuk menyebut penambahan satu atau lebih zat gizi mikro pada pangan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat umum, seperti sereal, bumbu, dan contoh dalam fortifikasi massal ini yaitu untuk penambahan asam folat pada tepung terigu. Fortifikasi ini dilakukan pertama kali itu di Kanada, Amerika Serikat, dan di negara Amerika Serikat lainnya untuk menurunkan resiko bayi cacat lahir. Kedua itu fortifikasi untuk populasi tertentu. Makanan pengisi ini sudah diatur oleh WFP yang pedomannya itu meliputi fortifikasi yaitu termasuk campuran gandum dan kedelai serta jagung, dan telah memenuhi semua atau hampir keseluruhan beberapa makanan tidak dapat memenuhi kebutuhan mikro. Oleh karena itu, pemberian zat gizi mikro tertentu pun perlu dilakukan. Misalnya itu pada tambahan kebutuhan garam iodium, tablet tambahan darah untuk ibu hamil. Nah, untuk yang pertimbangan hukum itu ada dua jenisnya, yaitu yang ke-1 itu mandatory fortification dan yang kedua itu voluntary fortification. Nah, yang mandatory fortification ini terjadi ketika pemerintah mewajibkan secara legal produsen makanan untuk penambahan zat gizi mikro pada makanan dengan kategori tertentu. Nah, secara umum fortifikasi ini sering dilakukan untuk makanan dengan zat gizi mikro seperti iodium, zat besi, vitamin A, dan asam folat. Nah, dari semua program tersebut yang paling cocok yaitu fortifikasi garam iodium yang merupakan program massal yang diatur oleh pemerintah. Contoh lain yaitu seperti penambahan vitamin A pada gula dan margarin serta penambahan zat besi pada tepung. Itu voluntary fortification. Voluntary fortification ini ketika pembuat makanan dengan bebas memilih makanan khusus sebagai tanggapan atas izin yang diberikan pada hukum makanan atas keadaan khusus yang mendorong pemerintah mengizinkan fortifikasi tersebut. Nah, dorongan untuk melakukan itu biasanya muncul dari industri dan konsumen yang mencari keuntungan kesehatan yang mungkin diperoleh dari peningkatan asupan zat gizi mikro. Ketika membuat peraturan fortifikasi ini, pemerintah itu memastikan bahwa konsumen tersebut tidak disertakan atau ditipu oleh praktek fortifikasi. Secara umum, fortifikasi pangan dapat diterapkan untuk tujuan-tujuan antara lain. Pertama, memperbaiki kekurangan zat-zat dari pangan atau untuk memperbaiki defisiensi akan zat gizi yang ditambahkan. Dan yang kedua, mengembalikan zat-zat yang awalnya terdapat dalam jumlah yang signifikan dalam pangan, akan tetapi mengalami kehilangan selama pengolahan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas gizi dari produk pangan olahan atau pabrik yang digunakan sebagai sumber pangan. Keempat, menjamin ekuivalensi gizi dari produk pangan olahan yang menggantikan pangan lain. Video dari saya itu saja yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.